Taiwan lebih berhak atas seluruh Cina, bukan sebaliknya. Narasi resmi Beijing selama puluhan tahun menyatakan bahwa Taiwan adalah provinsi pemberontak yang suatu hari pasti dipersatukan kembali dengan Republik Rakyat Tiongkok, RRT. Namun jika ditinjau secara historis, legal, dan politik, justru klaim tersebut terbalik. Secara logika sejarah dan legitimasi negara, Taiwan, Republik Tiongkok ROC, jauh lebih berhak atas seluruh Cina dibandingkan RRT atas Taiwan. 1. Republik Tiongkok adalah negara Cina yang sah lebih dulu. Republik Tiongkok ROC diproklamasikan pada tahun 1912 setelah runtuhnya dinasti Qing. Negara inilah yang mengakhiri sistem kekaisaran ribuan tahun. Diakui secara internasional sebagai pemerintah sah Cina. Menjadi anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memerintah seluruh wilayah Cina secara de jure. Sebaliknya, Republik Rakyat Tiongkok, RRT, baru berdiri tahun 1949, setelah Mao Zedong menang Perang Saudara. Artinya, ROC adalah negara Cina yang lebih tua, sah lebih dulu, dan secara hukum internasional telah eksis sebelum RRT lahir. Jika ada pihak yang mewarisi Cina, maka secara kronologis dan legal justru ROC, bukan RRT. 2. RRT menguasai Cina lewat kemenangan militer, bukan mandat nasional. RRT tidak dibentuk lewat pemilu nasional atau referendum seluruh rakyat Cina. Negara itu berdiri karena kemenangan militer Partai Komunis atas Kuomintang, dukungan senjata dan logistik Soviet, runtuhnya moral dan ekonomi wilayah KMT pasca Perang Jepang. Secara prinsip, ini adalah pergantian rezim lewat Perang Saudara, bukan pembentukan negara baru yang mendapat mandat rakyat Cina secara demokratis. ROC tidak pernah menyerah secara resmi, tidak pernah menandatangani penyerahan kedaulatan Cina kepada PKT, dan tidak pernah dibubarkan secara hukum. Dengan kata lain, RRT menguasai daratan Cina secara de facto, tetapi ROC tetap eksis secara de jure. 3. Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari RRT. Fakta paling penting yang sering diabaikan. Sejak RRT berdiri tahun 1949, RRT tidak pernah sekalipun memerintah Taiwan. Taiwan berada di bawah pemerintahan ROC sejak 1945. Tidak ada perjanjian internasional yang menyerahkan Taiwan kepada RRT. Bahkan perjanjian San Francisco 1951 hanya menyatakan Jepang melepaskan Taiwan tanpa menyebut siapa penerimanya. Jadi secara hukum internasional, tidak ada dasar legal bahwa Taiwan adalah wilayah RRT. Jika begitu, klaim Beijing bahwa Taiwan adalah provinsi Cina bukan hanya lemah, tapi fiktif. 4. Secara simetris, jika Beijing mengklaim Taiwan, maka Taipei lebih berhak mengklaim Cina. Ini poin logika yang jarang dibahas. Jika RRT mengklaim Taiwan dengan alasan warisan sejarah Cina, maka dengan logika yang sama, ROC adalah pemerintah Cina yang lebih dulu sah. ROC adalah pendiri PBB. ROC tidak pernah dibubarkan. ROC hanya kehilangan wilayah karena Perang Saudara. Maka justru ROC lah yang lebih konsisten secara hukum untuk mengklaim seluruh Cina, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, jika satu Cina itu ada, maka Cina itu lebih dekat ke ROC, Taiwan, daripada ke RRT, Beijing. 5. Rakyat Taiwan tidak pernah memberi mandat kepada Beijing. Legitimasi modern bukan hanya soal sejarah, tetapi juga soal kehendak rakyat. Fakta hari ini, mayoritas rakyat Taiwan menolak penyatuan dengan RRT. Taiwan adalah negara demokratis penuh. RRT adalah negara satu partai tanpa pemilu bebas.
tidak pernah ada referendum di Taiwan yang menyetujui berada di bawah Beijing. Secara prinsip hak menentukan nasib sendiri, self-determination. Rakyat Taiwan memiliki hak mutlak menentukan masa depan mereka, dan hak itu lebih tinggi daripada klaim sejarah Beijing. 6. Klaim Beijing bersifat imperialis, bukan nasionalis. Ironisnya, narasi penyatuan kembali Beijing justru bersifat imperialis. Mengklaim wilayah yang tidak pernah mereka kuasai. Mengancam penggunaan kekuatan militer. Menolak kehendak rakyat lokal. Memaksakan sistem politik otoriter. Ini bukan nasionalisme, tetapi ekspansionisme politik. 7. Kesimpulan, klaim yang terbalik. Jika konsisten dengan sejarah dan hukum, ROC lebih dulu berdiri. ROC lebih dulu diakui dunia. ROC tidak pernah menyerah. Taiwan tidak pernah dikuasai RRT. Rakyat Taiwan menolak Beijing. Maka kesimpulannya jelas. Taiwan, Republik Tiongkok, jauh lebih berhak atas Cina dibanding Republik Rakyat Tiongkok atas Taiwan. Narasi Beijing bahwa Taiwan adalah bagian Cina, bukan kebenaran sejarah, melainkan konstruksi politik pasca 1949 yang dipaksakan dengan kekuatan militer dan propaganda. Catatan penutup. Tulisan ini tidak berarti Taiwan hari ini harus menaklukkan Cina daratan. Justru sebaliknya, tulisan ini menunjukkan bahwa klaim Beijing terhadap Taiwan tidak memiliki legitimasi historis, legal, maupun moral. Jika prinsip sejarah dan hukum dipakai secara konsisten, maka posisi yang paling masuk akal adalah Taiwan adalah negara berdaulat de facto dan de jure. RRT tidak memiliki hak sah atas Taiwan. Klaim satu Cina versi Beijing tidak valid.